Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi kami yaitu pemutusan hubungan kerja dan kompensasinya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afina Noviana dengan NIM 23061047 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Tri Adinda dengan NIM 23061049. Langsung saja ke materinya. Di sini saya akan memberitahu tentang pengertian pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah. Kemudian disusul dengan syarat marutnya perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Lanjut. Yang kedua ada fungsi pemutusan hubungan kerja. Yang pertamanya mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua menggantikan kinerja yang buruk. Bagian integral dan dari manajemen adalah mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, meningkatkan informasi PHK mengenai meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Kemudian ada tujuan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya dengan baik dan efektif, salah satunya dengan PHK. Yang kedua, pengurangan buruh dapat diakibatkan karena faktor dari luar seperti kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit. Tidak adanya pesanan, tidak adanya bahan baku produktif, menurunnya peminatan, kekurangan bahan bakar atau listrik, kebijaksanaan pemerintah, dan meningkatnya persaingan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Adapun jenis-jenis PHK, pertama pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara tidak bekerja. Terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Dua, pemutusan hubungan kerja permanen. Ada tiga jenis yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Yang pertama, atrisi adalah fenomena ini diawali oleh pekerja individual, bukan oleh perusahaan. Yang kedua, terminasi adalah istilah luas yang mencangkup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Yang ketiga, PHK juga terjadi secara kematian PHK juga terjadi secara permanen ketika karyawan meninggal dunia yang secara otomatis mengakhiri hubungan kerja. Adapun menurut Mulia S. Jenis PHK terbagi menjadi empat jenis, diantaranya yang pertama, pemutusan hubungan kerja PHK atas kehendak sendiri atau voluntary turnover. Hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan hubungan berhenti dengan alasan pribadi. Yang kedua, pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi atau layoff. Yang ketiga, pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun atau retirement saat berhenti biasanya antara usia 60 sampai 64 tahun. Yang keempat,
pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja mungkin disebabkan adanya pengurangan aktivitas atau kelalaian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan pekerja. Kesimpulan semuanya, maka dari pembahasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan dinamika dalam sebuah organisasi perusahaan. Dan jika pandangan mengenai PHK itu negatif, maka itu kurang tepat karena PHK merupakan proses yang akan dialami semua karyawan misalnya dengan pensiun atau kematian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Eh, Materi yang kami sampaikan sudah selesai. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.